Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang ke-34 yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Ini tentang perumpamaan di dalam hal pengajaran Tuhan Yesus pada waktu itu ketika dia akan menyampaikan bagi murid-muridnya dan bagi orang bahkan yang mengikut dia pada waktu itu. Baik, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita sudah akan temukan dan mari kita akan baca secara silih berganti. Saya ayat yang 24 dan nanti jemaat Tuhan ayat yang ke-25 dan di dalam ayat yang ke-30 nanti kita akan bersama-sama. Lembaga kita Indonesia memberikan perikop bagi setiap kita, yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Demikian firman Tuhan. Yesus membentengkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musim yang menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan Tuanku akan lebih baik dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lubungku. Terima kasih buat kerjasamanya. Kita yang berbahagia, kita yang membaca, kita yang merenungkan firman Tuhan itu dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan kali ini tema kita di GKRI Kasih yaitu jadilah gandum sampai masa menuai. Sekali lagi, jadilah gandum sampai masa menuai. Amin. Amin. Sebab kenapa menjadi gandum sampai pada menuai? Sebab kalau kita menjadi gandum di pertengahan, itu bukan gandum namanya. Berarti itu kalau diibaratkan dalam bahasa pertanian adalah gagal panen. Nah, bagi setiap kita akan merenungkan bersama firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat ini bahkan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu ketika dia mengajari bahkan murid-muridnya dan bahkan orang yang mengikut dia pada waktu itu, menjadi alasan bahkan mengapa Yesus Kristus mengajarkan perumpamaan dalam bentuknya perumpamaan. Kenapa dia tidak menjelaskan satu persatu? Kenapa dia tidak menjelaskan secara detail? Nah, di situ kita akan melihat di dalam ayat ke-34 dan ke-35, di situ alasan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan itu. Kenapa? Nah, biasakan bacakan bagi kita, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun itu disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucap hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Itu alasan Tuhan Yesus menyampaikan bahkan lewat perumpamaan itu. Karena masih banyak
tiba rahasia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagi setiap kita pada hari ini, menjadi gandum sampai pada penuhnya. Nah, kita akan merenungkan bersama. Nah, melalui perumpamaan tersebut Tuhan Yesus Kristus mengisahkan bahkan mengenai hakikat kehidupan orang beriman di antara orang jahat dan orang berdosa. Nah, bagi setiap kita, apakah kehidupan orang jahat itu ada di gereja? Kehidupan orang berdosa itu ada di gereja? Saya tidak mau menghakimi. Tapi di ayat yang terakhir dia akan mengatakan, dia akan tumbuh bersama ilalang itu dengan gandum. Nah, bagi setiap kita akan merenungkan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seterusnya bagi setiap orang percaya tadi dia katakan perumpamaan tersebut yang mengisahkan mengenai hakikat kehidupan orang beriman. Bagaimana hakikat orang beriman di antara orang-orang jahat dan para pendosa. Suatu kehidupan yang berat, penuh tantangan, tekanan, dan ancaman, bahkan terjadi suatu intimidasi sekalipun. Nah, bagi setiap kita, secara umum atau global dikatakan perumpamaan tersebut memberikan suatu didikan, ajaran nasihat tentang perkara-perkara iman bagi orang beriman. Bagaimana kita dikatakan orang beriman kalau tidak kita duduk diam, tidak bersama dengan orang berdosa dan orang jahat? Bagaimana kita dikatakan orang benar kalau kita tidak dibarengi dengan hidup orang yang jahat dan kita duduk diam, duduk bareng dan baik? Nah, bagi setiap kita ada yang perlu kita perhatikan dalam firman Tuhan yang disampaikan dalam perumpamaan ini. Ada 5 yang perlu diperhatikan sebagai orang percaya. Di dalam pengajaran pertama, yaitu hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih. Dalam pengajaran ini Yesus memberikan suatu pertama-tama, yaitu membentengkan suatu perumpamaan ini adalah yaitu kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang datang pada waktu itu. Nah, poin yang pertama ini adalah tentang kerajaan surga. Boleh kita akan melihat nantinya di dalam ayat yang ke-24. Yesus membentengkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Nah, bagi setiap kita dikisahkan, digambarkan, mungkin kita sebagai seorang petani, kita mau bahkan lahan kita mau benih yang kita tabur di lahan itu adalah benih yang unggul, benih yang figur yang berkualitas, bahkan berkecam banyak, bahkan bertumbuhnya itu kita akan mengatakan 95% bisa akan mati. Nah, tetapi di dalam pengajaran kali ini Tuhan menggambarkan demikian perumpamaan ini, sebab kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih di ladang. Kalau kita akan melihat, bahkan Tuhan menggambarkan perumpamaan ini seorang penabur benih. Tahu penabur benih memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, memelihara, bahkan semuanya itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian juga dalam setiap kehidupan orang percaya. Bagi setiap kehidupan kita, kehidupan kerajaan surga itu bagi kita, biarlah kita seperti seorang yang menabur benih. Anda menabur benih yang baik, pasti hasilnya juga itu adalah baik. Kalau kita tidak menabur benih yang baik juga, apa yang akan terjadi? Pasti hasilnya memang tumbuh, tetapi apa yang akan terjadi? Sedikit hasilnya, bahkan cara dia akan bertumbuh. Dan itu kasus. Nah, seperti itu kehidupan kita. Nah, kerajaan surga, yaitu seumpama orang yang menabur itu adalah dalam pengajaran ini Tuhan Yesus dinyatakan oleh firman-Nya yang tercantum di dalam Matius tadi. Dia akan menyatakan Yesus membentengkan suatu perumpamaan ini kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama yang menaburkan benih yang baik di ladang.
Nah, berarti bagi setiap kita, di sini dia Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang mengumpamakan dirinya sebagai orang yang menabur benih yang baik di ladangnya, yaitu di dunia ini. Nah, inilah pekerjaan Tuhan. Dunia ini adalah di situ bahkan Tuhan menaburkan anak-anak Tuhan. Ada yang jahat, ada yang karakter berbeda-beda, bahkan segala sesuatu ada bagi anak-anak Tuhan. Nah, tetapi yang menjadi pemilik kebun itu adalah siapa? Itu Yesus itu sendiri. Nah, seperti kita pada hari ini di jemaat GKI Kasih. Nah, Tuhan menjadikan GKI Kasih ini seperti adalah lahan baginya. Dan dia menaburkan bahkan banyak. Setiap hari ditaburkan firman Tuhan, ditaburkan yang baik. Dan di dalam semua jemaat ini berbeda-beda cara menangkapnya, bahkan melakukan dan mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti itu kehidupan kita. Nanti akan dipilih oleh Tuhan. Dan sehingga siapa yang melakukan, siapa yang mengikuti, dan siapa yang memiliki yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah dia yang berhasil, dan itu benih yang bertumbuh, dan itu yang berbuah. Nah, sudah dia akan berikan bagi kita lalang di antara kami. Nah, bagi setiap kita, marilah kita akan menjadi yang gandum itu, jangan hanya setengah-setengah menjadi gandum. Sebab kalau contohnya gandum dan lalang ketika masih kecil susah untuk dibedakan. Ketika mereka bahkan masih bertumbuh dikatakan masih kecil. Kalau kita katakan itu masih belum berbunga, benar gak? Dan itu susah membedakan. Hayuso nama bakuda ya, hayuso go'o dan hayuso gandum. Sebab daunnya sama, bentuknya sama, dan kelihatannya di mana nantinya ada kelihatannya? Pada saat dia berbunga. Dan di situ dia akan melihat seperti itu kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya. Mungkin pada hari ini kita duduk sama, benar gak? Sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, sama-sama berkesaksian, sama-sama mengikuti duduk, bahkan apapun rutinitas sesuai dengan liturgi kita. Tetapi bagaimana cara bertumbuhnya? Nah, seterusnya kita akan bahas lagi. Nah, itu yang pertama, berarti diumpamakan dunia ini adalah yaitu seperti apa? Seumpama kerajaan pekan itu yang kita kerjakan pada hari ini. Yang kedua, yaitu pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang. Nah ini, kenapa pada waktu malam datang? Kenapa pada waktu tidur datang? Nah, di situ kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Nah, apa maksudnya? Itu adalah musuh, itu adalah iblis yang datang menaburkan itu ilalang itu bagi kebun tadi yang telah ditanam oleh gandum. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, simak dari sekeliling kita. Firman Tuhan yang dicantumkan dalam Injil, bahkan nanti Tuhan berfirman kepada kita, tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu akan pergi. Secara tersirat di sini adalah Tuhan Yesus menyatakan bahwa yang dimaksud itu adalah benih ilalang itu tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak daripada si jahat. Siapa si jahat itu adalah? Yaitu si anak-anak daripada iblis, anak-anak daripada setan. Nah, yaitu semua kuasa kegelapan, roh jahat, setan dan iblis, dan itu adalah anak-anak daripada si jahat. Dan yang dikatakan, yang diumpamakan adalah ilalang itu. Makanya tadi di dalam tema kita menjadilah gandum hingga sampai pada pemain.
Itu yang menghimpitnya. Yang menghimpit gandum ini siapa? Lawan ini. Namanya bagogo. Jangan salah kalian. Mungkin udah pernah lihat di kebun kita masing-masing. Itu ilalang itu kalau tumbuh, apa yang akan terjadi? Semua tanaman di sekitarnya bisa, kalau tidak diurus, bisa kering. Benar nggak? Kalau baku itu ya afu. Ya, kalau dikatakan mama bahasa kami kurus. Tanaman itu karena ada ilalangnya. Kalau ada di, tetapi yang menghambat gandum ini untuk bertumbuh itu adalah ilalang itu. Nanti di dalam yang ketiganya datang yang dikatakan itu hamba-hamba dari Tuhan ladang itu. Dia mengatakan, biar kami akan mencabut ilalang itu. Tetapi apa kata tuannya yang mempunyai kebun? Jangan. Sebab kenapa dia melarang? Karena kalau dicabut lalang sama gandum, akarnya udah berdempetan, benar nggak? Ketika berdempetan, ketika lalang dicabut, pasti juga berpengaruh. Tetapi bagi perumpamaan ini dia akan mengatakan bahwa hamba itu jangan, dia mengatakan jangan, biar dia akan hidup bersama-sama, bahkan mereka berdampingan. Begitu juga begitu. Walaupun kita dihimpit oleh si jahat, walaupun kita dihimpit oleh roh-roh jahat, oleh setan iblis, kuasa kegelapan sekalipun, jangan kita akan membuat kita tergedor, bahkan di dalam setiap perbuatan iman kita kepada Tuhan. Apa yang dikasih Tuhan? Di dalam poin yang kedua ini adalah si jahat yang bekerja menebar pengaruh, merayu, menggoda, bahkan orang-orang percaya di mana saja dan kapan saja. Berarti bagi setiap kita jangan kita akan tergoda akan hal ini. Berarti yang kedua adalah yang menggoda kita dulu, yang mempengaruhi kita adalah itu si jahat, iblis, si setan, bahkan yang kita tidak tahu, karena di mana-mana kapan saja bisa kita akan terpengaruh akan hal itu. Yang ketiga, datanglah hamba-hamba dari Tuhan ladang itu kepadanya. Dia akan mengatakan, lalu marilah kita dan kita pelajari firman yang tercantum dalam Alkitab ini. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih bayi yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari mana lalang itu? Semua pekerja seperti kami, ini contohnya hamba Tuhan. Dulu orang ini baik, benar gak? Dulu yang kau berikan ini Tuhan, bahkan kalau diibaratkan ketika bahasa pertanian ini, dulu kamu beli benih ini adalah benih yang telah difermentasikan, bahkan dibeli di toko pertanian. Berarti yang sudah dibeli dari toko pertanian itu kita mengatakan 95% hasil kecambahnya itu bisa bertumbuh. Pengerjanya bertanya, kenapa lalangnya bisa akan bertumbuh, padahal benih yang engkau berikan itu Tuhan adalah benih yang baik. Bagi setiap kita akan terima. Biarpun benih yang baik kita berikan, itu tidak akan menjamin, bahkan lalang itu tidak akan tumbuh yang menjadi pengganggunya. Seperti itu bagi kehidupan orang percaya. Biarpun Anda berdoa tiap hari, biarpun Anda mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu, bahkan membaca merenungkannya, bahkan setiap hari Bapak Tuhan memberikan di dalam grup, dan itu tidak akan menjadi suatu pengaruh. Bahkan di dalam situ semua akan menyatakan perumpamaan itu bagi kehidupan kita. Kalau hanya contohnya Anda baca, bahkan hanya melintas terus tidak melakukannya. Datang tadi lalang itu, si jahat, si iblis merayu, udah terbawa, apa yang akan terjadi? Matilah gandum itu. Gandum itu tidak akan tumbuh baik. Itu yang menghimpit gandum itu, sehingga gandum itu bahkan mencari bahkan kehidupan kerohaniannya itu susah dikatakan. Bagi setiap kita,
Jadikanlah bahkan kehidupanmu, bahkan biarpun banyak yang menghimpit, mungkin dalam hal, jangan salah, dalam masalah ekonomi terkadang itu yang menghimpit kita. Dalam hal orang-orang kita yang bergaul, dan itu terkadang membuat kita. Dan bahkan juga ketika juga kita, bahkan itu dikatakan tadi, kita udah duduk. Saya tidak mengatakan ini kita ini adalah, tidak mengatakan sisi tidak. Tetapi kalau iblis itu mengecoh kita, menipu kita, bahkan merayu kita, pasti di situ kita akan dipakai. Di situ kita diperalat olehnya, dan di situ tadinya gandum itu diserang, dan apa yang akan terjadi? Nah, walaupun dikatakan tadi tuannya, dicabut aja. Atau contohnya diibaratkan majelis mengatakan, keluarin aja, tidak. Biar tidak merembes kemana-mana ke jemaah. Biar tidak nanti begini-begini jadi jemaah. Tidak. Tetapi biarkanlah dia berkembang. Biarkanlah dia bahkan duduk bersama dengan kita, bersama-sama. Dan di situ nanti kita akan tahu bulir manakah yang akan keluar, manakah gandumnya, dan manakah lalanya yang akan bertumbuh. Seperti itu, orang yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, itu adalah gandum yang akan keluar bulirnya, dan itu adalah ladang daripada Tuhan, gandum daripada Tuhan. Nah, pasti juga lalang akan kelihatan. Apa yang akan terjadi? Mungkin tahu kalau lalang keluar itu bulirnya, apa yang akan terjadi? Nanti ada kelihatan kayak kapas, bahkan lama-lama terbang di bawah angin, jatuh sendiri. Nah, mulai pada hari ini, perumpamaan ini nyatakan bagi setiap pribadi melalui kehidupan kita, bahkan firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Orang baik dan orang jahat ada di semua tempat, di mana saja, kapan saja. Orang-orang baik dan orang jahat selalu ada sampai di ujung bumi. Dari zaman sekarang, zaman dulu bahkan ada. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa mereka jahat? Karena tadi ada si jahat yang menjadi bapak mereka. Kenapa bisa jahat? Karena apa tadi? Karena kena rayuan. Nah, sehingga bagi setiap kita, bahkan boleh jadi pula ada gereja atau jemaat di antara orang percaya di seluruh muka bumi ini, bahkan orang baik dan orang jahat berada di mana saja, kapan saja, dan generasi ke generasi, dari ke kurun waktu, dari zaman ke zaman, bahkan sampai sekarang pun dikatakan nggak ada orang jahat di gereja. Ya, ada. Iblis aja memakai firman Tuhan untuk mencelakakan Tuhan Yesus. Coba dia mencobai. Beginilah firman Tuhan. Benar kan? Nah, hati-hati. Berarti kita semua hati-hati dalam hal ini. Sebab jangan kita akan tertipu. Seperti tadi lalang waktu dia kecil dengan gandum beda. Bahkan susah kita membedakannya. Mana lalang, mana gandum. Coba Anda cabut lalang itu, ya berarti kamu salah. Siapa tahu kamu salah, cabut gandumnya. Nah, tunggu dia sampai dia bertumbuh. Di situ akan ketahuan. Seperti itu kita. Sampai pada akhirnya, siapa yang akan bertumbuh, siapa yang betah, siapa yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti itulah gandum yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang keempat, Bapak Ibu, seorang musuh yang melakukan. Nah, apa maksudnya? Melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mendidik dan mengajar mereka dan kita bahwa musuh yang kita sudah melakukannya, bahwa musuh kita adalah si jahat itu. Musuhmu adalah si jahat, si iblis, si setan. Nah, seperti itu juga kalau dilakukan. Musuh kita itu adalah ilalang itu. Nah, tadi dilarang untuk mencabut. Tetapi kalau ada di ladangmu, pasti setiap orang dia tidak akan senang ada dikatakan dalam bahasa gulma yang mengganggu daripada tanaman itu. Pasti. Nah, dia mau bahkan jangan sampailah merembes, jangan sampailah. Nah, tetapi bagi setiap kita,
Nah, karenanya kata kepada kita, mereka jangan sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Di sini Tuhan Yesus Kristus menggambarkan bahwa ada ilalang itu dicabut, maka tercabutlah juga gandum itu. Andai orang jahat itu dibinasakan para hambanya, maka binasa pula lah orang-orang baik dan orang-orang percaya. Makanya susah. Setiap kita ini adalah benih-benih yang telah dipilih Tuhan, telah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak mungkin Bapak Gembala mengatakan ke majelis, kita keluarin jemaat yang tidak taat. Iya kan? Tidak mungkin. Aduh, susah mengaturnya, susah mengarahkannya, susah membimbingnya. Tidak. Tapi kata Tuhan, jangan. Biarkan dia bertumbuh. Dan biarkan dia akan berkembang. Dan bukan dalam arti Tuhan itu membiarkan. Kenapa? Dia akan melihat dan menunjukkan nanti yang aslinya mana yang gandum dan mana yang lalang. Nanti ada pada saat untuk memisahkan. Nah, itu yang keempat. Berarti jangan dicabut. Nah, mulai hari ini saya akan belajar jangan dicabut, jangan benci. Berarti diibaratkan jangan kita benci kepada orang jahat. Jangan benci kepada orang pendosa. Biarkan dia aja di situ. Hanya saja kamu tegur sedikit, ya kan? Tegur dan biar nanti dia sendiri yang akan jatuh sendiri. Nah, seterusnya yang kelima. Yang kelima ini, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Ini yang terakhir. Membiarkan. Nah, membiarkan ini suatu kata, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-30. Dia akan mengatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam yang terakhir ini di sini akan kelihatan semuanya. Kalau ada nanti pada saat penghakiman bagi Tuhan, maka nanti kepada penuai-penuai itu dia akan berikan perintah. Apa yang dikatakan sesuai tadi, lalang itu dikumpulkan semua. Dikumpulkan, bahkan diikat. Dan itu karena tidak berguna dibawa ke dalam api. Nah, bagi setiap kita, makanya dikatakan tidak ada hakmu membenci orang berdosa. Tidak ada hakmu membenci orang jahat. Terkadang orang melihat yang jahat, dia bilang, cici, ini tidak mau. Biarin aja. Yang penting dia tidak jahatin kamu, benar gak? Biarin aja dia berdosa, benar gak? Ya, makanya saya akan mengatakan tadi, bagi setiap kita, tunjukkanlah kamu bahwa kamu itu adalah gandum, bahkan biji gandum yang Tuhan taburkan di ladangnya dan siap untuk menghadapi setiap tantangan. Apalagi kalau hidup dalam gereja, sama-sama hidup dalam gereja ini ladang Tuhan. Ini Tuhan telah menamburkan kita semua, pemuda-pemudi, bapak-bapak, komisi pria, komisi perempuan, bahkan komisi sekolah minggu. Tuhan taburkan di gereja di sini. Terus cara bertumbuhnya berbeda-beda. Walaupun nanti sama dipupuk, terus mungkin sudah kita melihat tanaman, sama-sama ditaburkan pupuk. Beda-beda untuk kesuburannya. Beda-beda untuk buahnya. Nah, seperti itu kehidupan orang percaya. Nah, ketika pada saat itu nanti pemisahan, dan itu Tuhan yang akan memisahkan. Nah, seterusnya di dalam ayat berikutnya tadi dia mengatakan lagi, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, dan kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ke dalam lumbung siapa? Itu ke dalam lumbung Tuhan. Itu dia. Tanpa engkau mengatakan saya baik, tanpa engkau mengatakan saya melakukan firman, saya membaca, saya berdoa tiap hari, Tuhan yang akan tahu. Maka jangan engkau menjadi hakim atas diri orang lain.
maka jangan engkau menjadi hakim atas siapapun yang melakukan kejahatan itu. Tuhan yang menentukan nantinya. Tunjukkan, sebab hal kerajaan surga itu sebenarnya terkadang sekarang bahkan ngumpul, bahkan ngerumpi, menceritakan segala sesuatu. Ya begini, emangnya udah menunjukkan kau hebat, sudah menunjukkan kau benar, sudah menunjukkan kau baik, kalau kamu sudah menceritakan dia? Tidak. Tetapi bagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, marilah kita akan hidup bersama. Tidak dilarang oleh Tuhan hidup bersama dengan orang berdosa. Tidak dilarang oleh Tuhan untuk hidup bersama, bahkan bertumbuh bersama dengan orang jahat. Tapi juga jangan hanya saja. Jangan sampai kita tergiur. Jangan sampai kita terperdaya. Jangan sampai kita terbawa arus, bahkan melakukan dosa dan kejahatan. Tidak mungkin. Ya, mungkin nantinya, ya kalau terbalik, orang yang sering ke gereja, orang yang sering membaca firman Tuhan, orang yang sering bahkan berdoa, maka itu yang tergiur ke dalam hal-hal yang terjerumus ke dalam dosa. Dan itu saya akan mengatakan perlu dipertanyakan dan diuji kembali bahkan setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kendati mereka jahat dan bahkan sangat jahat sekalipun, hendaklah kita tetap menghargai mereka sesama umat yang diciptakan Tuhan. Bukan hanya dikatakan di negara kita memiliki hak yang sama di dalam negara yang sama. Nah, makanya ada bagi setiap kita, ya, janganlah sampai kita lalu terpengaruh, terseret dan terjebak di dalamnya perbuatan dosa kejahatan mereka. Dan bahkan sekarang yang kita akan lihat, bahkan banyak tidak ada di sini, di luar sana. Kalau contohnya di daerah situ sudah masuk yang namanya narkoba, itu contohnya. Terus ketika dia digiurkan, dikasih, kalau ini pertama menolak, benar kan? Ketika dikasih kedua kali bilang gratis, dia mencoba. Lama-lama menjadi apa? Pemain, bahkan menjadi pemakai, bahkan dikatakan sudah terjadi. Bahkan banyak kita lihat kehidupan kita juga di kota besar ini. Pertama-tama, diajak untuk jalan keluar malam. Kenapa? Ketika diajak kedua kali, udahlah gak ada kerja di rumah, diajak pergi. Apalagi pemuda-pemudi. Ketika diajak apa? Udah jadilah kehendak. Besok-besoknya lagi, bahkan dia yang mengajak orang lain, bahkan untuk datang ke hal-hal demikian. Nah, itu tadi yang perlu pertanyaan bagi orang itu. Nah, ketika si jahat sudah bekerja, bahkan kelihatan tadinya yang hidupnya yang bertahan itu seperti apa? Kelihatan lalangnya, kelihatan gandumnya di situ. Benar kan? Nah, tadi Bapak mau dikasih Tuhan, jauhkanlah kepribadianmu dalam hal itu. Sebab hidup di dalam hal itu, di dalam kejahatan, dalam dosa, maka tidak ada satu pun yang bertahan dalam hal itu. Dan ujung-ujungnya nanti hancur dan lalu ada penyesalan. Nah, bagi setiap kita, marilah pada waktunya Tuhan Yesus Kristus akan mengutus para malaikat, bahkan untuk mengumpulkan semuanya ilalang itu dan mengikatnya, dan itu akan dibuang ke dalam perapian dan gandum akan dikumpulkan untuk Tuhan. Nah, sesuai dengan tema kita, jangan hanya di tengah-tengah belum panen kita udah menjadi gandum. Habis itu tidak sampai pada panen, gandum itu nalaw ke danau, bahkan liru di basitu. Benar gak? Tidak sampai panen, bahkan dia tidak menghasilkan buah yang baik dan tidak bermanfaat bagi tuannya yang pemilik kebun itu. Nah, bagi setiap kita, ketika kita masih diberikan waktu oleh Tuhan, kerjakanlah ibadahmu, persekutuanmu, bawa persembahanmu di hadapan Tuhan, dan bahkan semua yang kamu kerjakan untuk Tuhan, untuk jadi kemuliaan Tuhan, lakukan hingga sampai pada akhirnya
hingga sampai pada kemuliaan Tuhan datang, dan sehingga sampai pada saat malaikat-malaikat itu datang memisahkan siapa yang menjadi ilalang dan siapa yang menjadi gandum. Dan di situ akan terlihat nantinya, bukan sampai pada pertengahan waktu. Nah, bagi setiap kita Bapak Ibu, mungkin kita akan melihat kita adalah orang-orang petani. Mungkin dalam waktu dalam ini lihat di dalam matang fisiologis gaya pisang itu. Coba kalau di sini mereka kasih obat, apa yang kelihatan? Masaknya pun udah pucat, benar kan? Tapi kalau masak di pohon, tua di pohon, saya akan mengatakan itu hasilnya bagus, diperlakukan, dipakai untuk apapun, dijadikan pisang itu, bahkan tumbuhnya, bahkan enak, bahkan hasilnya memuas. Seperti itu kehidupan, bahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka kita adalah orang yang dimenangkan, dan orang yang beruntung, bahkan yang Tuhan yang membuat hasil yang memuaskan. Terkadang kita hanya melihat, hanya menyenangkan orang lain, hanya untuk enak dilihat, terus hanya biar kelihatan dikatakan bagus, kelihatan baik. Tetapi di pertengahan, bagi setiap kita tunjukkan, apapun tantangan, apapun halang, apapun yang menjadi hambatan bagimu. Mungkin kalau contohnya udah ada disakiti dalam kepelayanan, ini yang sering terjadi. Nah itu ilalang itu nantinya. Udah disakiti dalam kepelayanan, besok saya tidak mau melayani lagi di KRKS. Kenapa? Begini-begini. Nah, apakah itu imanmu? Apa hanya sebatas itu kepercayaanmu? Nah, tetapi bagi setiap kita, mari hingga sampai pada akhirnya, nah kuriginya nalau bakuda. Tidak kita bagai Jakarta daana. Tapi beli saya bagian bagi KRK. Kita cari gereja lain. Tidak mungkin setiap hari minggu naik pesawat di KRK di tempat. Nah, bagi setiap kita saya tidak percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, perumpamaan ini, ilalang dan gandum itu. Marilah kita menjadi gandum yang hingga sampai pada penuaian, dan itu yang diperuntukkan untuk Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan, dan kita akan diberkati di dalamnya, dan kita adalah benih-benih gandum yang telah ditanam dan menghasilkan buah yang sesuai yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, lewat keluarga, lewat pekerjaan, lewat pelayanan kita masing-masing, bahkan apapun yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pada hari ini mengajarkan kami tentang bagaimana perumpamaan ilalang dan gandum. Ya Tuhan, ketika kami